Selamat pagi Sobat Adiaksa dimanapun Anda berada. Kami dalam episode perdana podcast Jaksa Banda Menyapa pada cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Nera. Pada episode perdana ini kami akan membahas topik yang ditunggu-tunggu oleh para pejuang CPNS tahun 2024, yaitu mengenai rekrutmen CPNS Kejaksaan tahun 2024. Adapun yang akan kami bahas dalam podcast kali ini yaitu mengenai proses rekrutmen CPNS Kejaksaan RI tahun 2024, di mana mengenai mekanisme, tips-tips, kiat-kiat, dan juga tentang informasi mengenai rekrutmen kejaksaan tersebut. Pada hari ini hadir narasumber kami. Di depan saya ada dua narasumber, yang pada pojok kanan yaitu ada Pak Robin Simanjuntak SH dengan formasi calon jaksa. Ya, betul. Terima kasih Pak Robin. Ada juga berkenannya di samping kanannya Pak Robin ada Pak Rangga Wardana Wisnu selaku formasi tugas barang bukti. Ya, betul Bapak. Betul. Dan juga saya perkenalkan untuk di samping kanan saya host atas nama Pak Nanda Kurniawan SH dengan formasi calon jaksa, dan juga dengan saya sendiri atas nama Yuman Samsi Salasa dengan formasi pengawal tahanan atau narapidana. Oke, kita lanjutkan ya Pak untuk pada sisi tanya jawab. Berkenannya pada pertanyaan selanjutnya Pak. Oke, Pak, baik. Mungkin ini yang sesi yang sangat ditunggu-tunggu ya. Tunggu. Masuk Ya, ke benar. sesi pertanyaan bagaimana sih rekrutmen di kejaksaan itu. Mungkin kita masuk pada pertanyaan awal ya, Pak. Apa sih rekrutmen kejaksaan RI tahun 2023 itu, dan apa sih rekrutmen kejaksaan RI itu? Nah, jadi sedikit saya jelaskan, rekrutmen kejaksaan itu adalah proses ya. Proses untuk menyeleksi seseorang yang ingin mengabdi kepada instansi atau kepada negara atau menjadi PNS, ya kan? Untuk memilih instansinya, tetapi dalam proses rekrutmen ini tentu ada tahapan-tahapan tes yang akan dilakukan. Kurang lebih Pak. seperti itu. Oh, seperti itu ya, Pak. Iya. Nah, membahas terkait tahapan-tahapan tes yang Bapak sampaikan tadi, boleh disebutkan Pak, apa saja sih tahapan-tahapan untuk menjadi CPNS kejaksaan ini, Pak? Jadi secara garis besarnya di setiap instansi itu ada tahapan SKD, seleksi kompetensi dasar, Oke. dan juga ada SKB ya, Betul, SKB. seleksi kompetensi bidang. bidang. Jadi kalau kita bicara spesifik mengenai kejaksaan, itu ada beberapa tahapan. Yang pertama seleksi administrasi ya. Betul. Lalu yang kedua ada seleksi kompetensi dasar atau SKD, dan yang ketiga ada SKB atau seleksi kompetensi bidang sesuai dengan formasi yang dia ambil. Nah, Begitu. daripada saling kebingungan Pak, boleh dijelaskan Pak SKD itu seperti apa dan SKB itu seperti apa Pak? Jadi kalau kita awal dari seleksi administrasi dulu ya, pastinya ya. Oke. Ada seleksi administrasi, ada beberapa administrasi yang harus diupload di dalam web SSCSN dari BKN itu nanti untuk semua pelamar begitu ya. Nah, untuk web itu bisa diakses sama semua orang kan Pak? Bisa diakses sama semua orang. Bisa. Lalu yang kemudian ada tahap setelah lolos dari seleksi administrasi akan dilanjutkan kepada seleksi kompetensi dasar tadi. Nah, seleksi kompetensi dasar itu dibagi atas 3 ya. Yang pertama itu ada TWK, tes wawasan kebangsaan. Lalu yang kedua ada TIU, tes intelijensia umum. Dan yang ketiga ada TKP, tes kemampuan pribadi ya. Kemampuan pribadi. Nah, ketiga tes ini memiliki nilai minimal atau passing grade yang harus dilewati. Kalau untuk TWK itu nilai passing grade itu adalah 65 ya. 65, dan untuk TIU itu sekitar 80 ya, 80. Dan kemudian TKP itu 165. 165. Nah, jadi untuk TKP ini mungkin jauh lebih tinggi ya Pak dibanding tes-tes yang lain ya untuk standarnya ya. Ya, karena di TKP itu dia tidak ada nilai mati. nilai salah ya. Nilai salah tidak ada. Tidak ada. Jadi semua nilai itu ada poinnya ya. Ada Semua poinnya. pilihan jawaban itu mempunyai nilai. Kita tinggal mencari mana yang terbaik begitu. Oh, seperti itu. Yang terbaiknya. Nah, yang paling membuat penasaran nih Pak, bagaimana sih dari sistem rekrutmen di tahap SKB itu Pak? Tadi kan ada administrasi, ada SKD, dan ada SKB. ya. Nah, SKB. mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana terkait SKB itu daripada teman-teman calon adiaksa ini penasaran Pak. Ya, kalau untuk SKB itu ya, SKB dibagi atas 2. SKB CAT, Iya. sistem komputer gitu ya. Ya, betul. Ya. Lalu ada sistem SKB non CAT.
Ya. Oh, Jadi kalau SKB CAT itu adalah ujian seperti SKD sebenarnya. Tetapi soal-soalnya itu adalah terkait dengan formasi yang kita ambil. Jadi lebih Oh, spesifik iya, gitu. lebih spesifik spesifik. terkait Jurusan formasi atau atau formasi yang yang kita dilamar. lamar ya. Iya, Iya, betul. Contohnya formasi calon jaksa Iya. itu di SKB CAT-nya itu soal-soalnya itu adalah mengenai tentang hukum tentunya. Eh, Materi-materi di semester 1 sampai semester 4 itu yang diujiankan nanti di SKB Oh, CAT. seperti itu. Iya. Nah, kalau untuk formasi yang lain itu seperti apa, Pak? Misalnya seperti Pak Rangga di petugas barang bukti Petugas ya. barang bukti. Iya, betul. Nah, itu SKB-nya seperti apa, Pak? Mungkin bisa diberikan gambaran kepada teman-teman. SKB Mas. CAT ya. CAT. Iya. CAT-nya CAT. Pak, ya. Untuk di SKB CAT itu untuk bagian barang bukti, petugas barang bukti itu lebih banyak ke bagian administrasinya. Iya. Karena kita kan petugas barang bukti itu lebih banyak di bagian administrasi untuk pencatatan, terus untuk surat menyurat. Iya. Jadi lebih banyak ke bagian seperti itu. Kalau di bagian calon jaksa kan lebih ke ilmu hukumnya. Kalau Oh, kami di bagian seperti itu. administrasinya. Administrasinya. Betul, Nah, administrasi. karena mungkin di kejaksaan sendiri banyak formasi-formasi yang buka ya, Pak. Yang buka Iya, ya. banyak. Awal tahanan juga ada. Iya, Ada, betul. ya. Nah, setelah membahas terkait itu, Pak, untuk tahapan SKB yang non CAT-nya itu seperti apa ya? Nah, Kalau boleh tahu. Boleh kalau dibahas dulu ya. kalau SKB non CAT itu dia ada beberapa. Yang pertama itu tes kesehatan. Tes kesehatan oke. luar dalam itu semua diperiksa. Diperiksa ya, Bang. Lalu ada tes wawancara. Oh, Wawancara ini juga dibagi atas dua, wawancara pimpinan dan juga wawancara psikolog. oke. Psikolog ya. Psikolog. Lalu yang selanjutnya itu ada tes praktek kerja. Praktek kerja ya. Lalu ada tes psikotes dan kejiwaan. Oh, jadi di balik pengetahuannya yang prima juga membutuhkan fisik yang Fisik yang Iya. mumpuni juga, ya. Karena dan mental Di dalamnya nanti SKB non CAT itu juga ada untuk bagian penjaga tahanan ada samaptanya. Samapta. Samapta Betul, juga betul. ya. Samapta. Nah, setelah kita membahas terkait SKB dan SKD tadi, bagaimana sih mekanisme pendaftaran rekrutmen kejaksaan itu, Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Ya, kalau untuk rekrutmen itu kita menunggu jadwal dari BKN sendiri terkait jadwalnya mulai dari pendaftaran akun sampai kepada penetapan NIP ya, penetapan NIP CPNS. Nanti setelah ada jadwal akan dibukakan portal web SSCSN namanya ya. Jadi setelah dibuka maka kita diwajibkan untuk mendaftar, memilih instansi, mengisi biodata dan mengupload file-file Persyaratan. administrasi ya, Administrasinya. Yang harus dilengkapi ya. untuk diseleksi di administrasi nanti. Oh, seperti itu. Nah, mungkin untuk kejaksaan sendiri kan merupakan salah satu lembaga yang eksistensinya tertinggi ya. Betul. Ya, benar. Dilihat dari jumlah calon pendaftar. Mungkin tahun 2023 ada berapa Pak Iman? 100.000 lebih ya? 100 ya. 1000 lebih. Iya, 1000 lebih. 1000 lebih. Dan yang diambil itu kurang lebih 7.777 ya. 77. Iya, Nah, betul. untuk berapa banyak pendaftar dan bagaimana step-stepnya untuk masing-masing bidang itu seperti apa ya Pak? Misalnya untuk di SKD lulusnya sekian persen atau di SKB-nya lulus sekian persen itu gimana ya? Penilaiannya. Penilaiannya gitu. Nah, kalau di contohnya formasi calon jaksa tahun 2023 yang saya ikuti, itu pendaftarnya itu kalau saya nggak salah itu ada 11.000 lebih lah, 11.000 atau 13.000 untuk seleksi administrasi, dan kemudian yang ikut SKD, yang lolos dari tahap SKD itu hanya 3.000. Lah, itu kenapa Pak? Mungkin ini pertanyaan yang sangat menarik ya Sangat bagi menarik ya bagi teman-teman ya. Ini mungkin Sobat Adiaksa juga ya. menjadi perhatian juga bagi teman-teman yang akan mengikuti SKD ya, karena di tahun 2023 itu untuk formasi calon jaksa banyak para peserta itu dia yang skornya tinggi, Iya. skor SKD tinggi, tapi tidak melewati passing grade. Jadi contoh dari SKD itu dia mendapat skor 490, Iya. ya kan? Tetapi TWK-nya itu dia tidak melewati skor 65. Dia hanya mendapat 50, 45. Tentu saja mau skornya 550, tetap kalau passing grade-nya tidak melewati, itu tidak bisa. Wah, berarti langsung Tidak gugur lulus. ya? Iya, Langsung iya, ke iya. itu. Wah, Tidak bisa gitu tahap ya. ke SKB-nya. Jadi bisa masuk tiga-tiganya harus SKB. dipenuhi ya Pak. Iya, betul. Tiga-tiganya ya. Berarti Jadi harus balance lah ya Balance. antara Benar. tiga-tiga itu. Balance. Jadi SKD itu memang tahapan seleksi yang paling penting di situ.
Gitu ya, Pak. Nah, berarti setelah masuk ke SKD baru nanti setelah perankingan masuk sekian orang baru mereka semua itu diuji di dalam SKB tersebut Iya, ya, Pak. betul di Ya, SKB. Heeh. Dan sebagai informasi, misalnya formasi calon jaksa itu 2000 kuotanya ya. Iya, Kuotanya, iya. Itu 2000 itu akan dikalikan 3. 3. Heeh. 2000 dikali 3 Berarti 6.000 ya? 6.000. Heeh. 6.000 orang lah yang akan mengikuti SKB. SKB. Asalkan dia lolos perankingan dan juga lolos passing grade. Oh, seperti itu ya, Pak. Itu dia. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh nih, Pak, sebelum kita membahas lebih lanjut, apa aja sih yang perlu kita persiapkan di dalam administrasi calon CPNS kejaksaan ini, Pak? Ya, untuk persyaratan yang untuk disiapkan untuk calon pendaftar di instansi kejaksaan itu kurang lebih seperti pendidikan terakhir yaitu ijazah, nilai, terus lalu surat kesehatan dari dokter dari rumah sakit yang mempunyai NIP ya tentunya. Iya, benar. Terus lalu kita bebas narkoba karena kita kan instansi hukum juga harus bebas dari Memenuhi persyaratan itu, narkoba, Pak, ya, itu, ya. bebas narkoba. Dan untuk tinggi juga ada batasnya juga, ada minimumnya. Ada minimum. Ada Berapa itu, Pak? minimumnya. Kalau boleh tahu. Kalau untuk pendaftar laki-laki itu 165, untuk pendaftar perempuan itu 155 cm. Di lain tinggi badan juga berat badan pun Berat juga badannya harus juga ideal harus lah ya. ideal. Heeh. Mungkin itu untuk administrasi ya. Administrasinya. Untuk SKD SKB mungkin udah kita bahas Ya, betul. tadi sedikit sama Pak Robin atau sama Pak Rangga. Setelah SKB itu SKB. mungkin tahap-tahap yang sangat ditunggu oleh teman-teman kita semua yaitu Perankingan. perankingan ya. Perankingan. Heeh. Itu bagaimana itu Pak? Setelah tahapan SKB itu bagaimana tahapan-tahapannya? Untuk setelah SKB tentunya nanti kan ada nilai akhir, kita dijumlahkan dari nilai SKD dan nilai SKB tentunya ya. Setelah itu akan muncul nilai, di situ akan muncul siapa saja yang mendapatkan nilai lolos ya tentunya, karena ada nilai yang lolos tapi tidak bisa memenuhi untuk mendapatkan NIP kan juga ada itu. Oh, mungkin dari kesehatannya ada Dari yang kesehatannya kurang atau psikologinya Psikologinya mungkin kurang, kurang, iya. apa gimana ya, Pak? Ya. Jadi di perankingan itu nanti ada dibuat kode Mm-mm. P-L gitu ya. Ya, itu boleh dijelaskan, Pak. Boleh P dijelaskan atau ya, L Pak? itu apa ya? Kalau P-L itu passing grade, lolos passing grade dan lulus. Oh. Kalau dia hanya lolos passing grade, dia kodenya itu P. P. Oh. Kalau TL oke. dia tidak lulus. Wah, gitu ya. Iya. Nah, mungkin ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman calon adiaksa semua. Mungkin Pak Robin atau Pak Rangga bisa memberikan tips and trick bagaimana sih biar bisa lulus tes kejaksaan RI di penerimaan tahun 2024-2025 ini ya, Pak. Iya. Mungkin sebentar lagi Benar. teman-teman kita itu akan berjuang melewati tes SKD Iya, dan benar. SKB-nya Serta gitu, Pak. tahapan-tahapannya. Ya kalau dari saya khususnya yang untuk yang mengambil formasi calon jaksa ya, difokuskan ke SKD-nya. Ya, passing grade-nya itu yang penting. Lolos dulu passing grade. Fokuskan dia lolos passing grade. Jangan fokus kepada skor tinggi karena tidak ada gunanya kalau tidak lolos passing grade. Iya, tapi di lain lolos passing grade itu pun kita juga pasti Nilai. nilai tinggi pun juga dibutuhkan mungkin ya untuk Memang kompetisi dibutuhkan. dengan teman-teman yang lain ya. Tetapi kita kan bisa melihat bahwasanya kalau kuotanya itu 2000 lalu dikalikan 3 dan 6000 tentu peluangnya Makin kan besar. sebenarnya besar. Jadi fokus saja di passing grade supaya bisa lolos ke tahap selanjutnya begitu. Kalau untuk di SKB CAT tentu saja kan harus belajar sendiri ya. Namanya juga kan kuliah udah 4 tahun, terus juga materinya materi dasar gitu ya untuk SKB CAT. Oke, untuk formasi calon jaksa itu dibutuhkan tips-tips juga seperti demikian ya, Pak. Jadi Iya. integrasi nilai ya, Pak. Tadi antara SKD sama SKB untuk lulus ya, Pak. Iya, mungkin untuk teman-teman kita ini mungkin mereka selain mempersiapkan kemampuan mereka secara akademik, mereka juga harus menyiapkan mental dan fisik secara prima sebelum memasuki dunia Dunia atau Benar. kejaksaan. Iya, betul. Mungkin Pak Robin ada yang mau disampaikan lagi Pak? Mungkin masih tips, trik atau mungkin closing statement-nya lah untuk Dari teman-teman kita. Pak Rangga. Ya, kalau dari saya yang Iya. penting itu belajar, jangan apa ya mudah puas. Kalau kita kan ada
kita itu banyak di luar itu tryout itu kan, terus kita merasa nilai kita di tryout itu 1 kali tinggi gitu, jangan pernah merasa puas. Karena di tempat lain orang lain juga kan sama mencobanya. Jadi kita harus Oke. expert, harus tambah untuk belajarnya. Yang kedua tentunya minta doa dari orang tua. Iya, Tetap karena berpacu. hasil pun tidak akan mengkhianati proses ya, Pak. betul. Dan doa orang tua pun juga yang utama dalam Iya, menjalankan betul. tes ini. Sebagai tambahan, saran saya kepada para pejuang CPNS tahun 2004, rajinlah membaca peraturan-peraturan, membaca surat edaran yang diberikan terkait dengan rekrutmen ini. Begitu. Lebih teliti ya Pak. Lebih teliti. Betul, lebih teliti. Karena banyak di seleksi administrasi itu yang nggak lolos, bahkan setengahnya lebih yang nggak lolos begitu. Oh iya, seperti itu ya Pak. Mungkin teman-teman ini juga bisa pantengin misalnya kayak sosial media Benar. Iya, atau iya. pemberitahuan-pemberitahuan lain atau surat edaran lain ya Pak. Iya, Mungkin benar. terkait Ini. tes kejaksaan, Tes karena kejaksaan. mungkin jadwalnya kapan, Iya, yang dibutuhkan betul. berapa orang, yang lulus berapa dan yang tidak lulus berapa, Iya, agar tidak ketinggalan informasi Karena tersebut. di tes itu kan kita tidak bisa disamakan dengan instansi lain. Karena setelah administrasi selesai, nanti ada SKD itu kan nanti setiap orang masing-masing punya jadwalnya sendiri. Kalau sampai salah atau salah sesi atau salah waktu, ya sudah gugur. Berarti kalau salah sesi berarti dianggap tidak mengikuti Tidak ujian mengikuti, ya. tidak hadir. Berarti Dapat udah merugikan juga Dapat- diri sendiri. iya, merugikan Ya, diri sendiri. betul ya Pak. Ya, Oke, dicoba Pak. lagi tahun depan. Sedikit tips untuk SKD itu untuk para pejuang, kerjakanlah soal yang paling mudah gitu ya. Karena minimal itu maksimal 1 menit itu untuk satu soal. Jadi kalau misalnya sudah selesai mengerjakan atau setelah baca soal itu tidak dapat jawabannya, itu ada baiknya di skip dulu. Oh, Iya, jadi betul. jangan terpaku di Jangan satu terpaku. soal. Jangan terpaku sama satu soal. Karena kita kan dikejar waktu juga itu. Dikejar Oh, waktu. Soalnya juga banyak, ada kurang lebih 100 ya Pak ya. Iya, 100 nomor ya 100 Pak. nomor. Iya. 110. 110. 110 untuk 100 menit. 100 Wah. menit ya Iya. Pak. Berarti nggak nyampe 1 menit satu soal itu. Pak? Iya, betul. Harus manajemen waktu juga ya Pak. Betul. Jadi saran saya kalau untuk untuk TIU itu dikerjakan saja dulu yang kalian pahami begitu, yang dipahami betul. Yang Itu betul-betul dikerjakan dipahami, duluan. yakin Iya. bisa langsung dikerjakan. dikerjakan. Kalau misalnya masih ragu-ragu, mending Tinggalkan. ditinggalkan dulu. Iya. Benar. Nanti kalau waktunya masih tersisa, kita kan bisa kembali lagi ke Iya, belakang betul. ya, Pak Iya. Robin Parangga ya. Iya, Iya. betul. Tapi harus tetap mengisi semuanya ya. Mengisi Iya. semuanya. Karena itu akan Berpengaruh untuk berpengaruh penilaian nilainya. juga. Kalau saran saya dikerjakan duluan untuk TKP-nya. Kenapa, Pak? Karena kalau TKP itu dia tidak ada jawaban yang salah. Oh, semua jawaban benar ya, Betul. seperti yang Bapak sampaikan tadi ya. Cuman ada masing-masing poinnya. Masing-masing punya Jawaban. nilai. Jadi dikerjakan dulu TKP, setelah TKP masuk kepada TWK atau TIU, mana yang kalian lebih prefer gitu ya. Prefer ya. Tapi kalau menurut saya lebih efektif itu mengerjakan TKP dulu, lalu kemudian masuk kepada TWK. Karena TWK itu kan hanya penalaran saja, tapi memang harus benar-benar dipahami itu soal gitu ya. Konsep Iya. juga. Kalau 1 menit tidak terjawab soal itu, ya di skip saja. Lanjut lagi ke TIU, sampai gitu berulang sampai selesai. Oke. Jangan ada soal yang tidak dijawab gitu. Sebisa mungkin semuanya dijawab. Semua sih ya. dijawab. Sebisa Mungkin mungkin. ya. Sebisa Karena mungkin. ada bobotnya juga kan, ada nilainya juga. Penilaiannya juga ya Pak. Kalau kosong kan, kalau nggak dijawab kan nanti eman-eman gitulah. Sayang juga. Kasihan Sayang dia, juga kasihan. ya. Sayang. Kan nilainya juga 0 kosong Iya, kan kalau kosong. tidak satu pertanyaan tidak dijawab ya. Ya, mungkin begitulah kurang lebih untuk teman-teman kita calon-calon adiaksa muda yang Iya. akan mendaftar di Kejaksaan RI tahun 2024 dan 24 tahun ini. 2025 ini ya. Semoga mereka bermanfaat, semoga mereka bisa mengikuti jejak-jejak Pak Robin Parangga dan teman-teman semua yang telah lulus pada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin dari Pak Yuman sendiri ada tambahan, Pak? Oke, untuk saya terima kasih Pak Nanda. Untuk saya tetap semangat untuk calon adiaksa tahun 2024 di mana kita berusaha dan juga berdoa dan juga di mana tetap teliti juga ya Pak. Karena teliti itu adalah bagian daripada juga administrasi yang kita itu sangat penting ya. Mungkin itu saja Pak Nanda. Selain berusaha, berdoa dan juga minta kepada orang tua ya, Pak. Betul, Iya. kita ke restu orang tua. Betul. Karena itu Oke Pak, untuk ini saya akan melanjutkan pada sesi closing. Demikian podcast kali ini, topik pembahasan tentang rekrutmen kejaksaan tahun 2024. Kepada narasumber kita Pak Robin dan juga Pak Rangga, siap. juga hostnya Pak Nanda, telah melewati dan juga memberikan informasi-informasi Ya. yang sangat penting dan juga sangat spesifik
untuk sobat-sobat Adiaksa dimanapun Anda berada. Semoga semua tahapan tesnya dapat melewati dengan berhasil dan Benar. lulus. Dan juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber hari ini. Sampai berjumpa lagi pada episode selanjutnya yang akan mungkin kita bertemu lagi. Saya tutup dengan selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.